Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain. Seorang imam salat dihukumi makruh bila mana membaca doa kunut hanya untuk dirinya, yakni dengan bahasa Allahumma hdini fiman hadait, padahal jadi imam, hukumnya makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa lil muslimina amin. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain. Dan dimakruhkan bagi seorang imam oleh mengkhususkan pribadinya dengan doa, ay bidu'ail kunuti, yakni dengan doa kunut. Lin nahyi an takhsisi nafsihi biddu'ai, dalilnya karena ada larangan Nabi daripada mengkhususkan dirinya imam biddu'ai, dengan berdoa. Fayaqulul imamu ihdina wa ma utifa alaihi bilafdil jam'i, sehingga dalam doa kunut maka mengucapkan oleh imam ihdina, Allahumma hdina fiman haidi, jangan ihdini, wa ma utifa alaihi, dan apa-apa yang diatofkan kepadanya, begitu kalimat seterusnya. Bilafdil jam'i, dengan redaksi jamak. Wa qadiyatuhu anna sa'iral ad'iyati kadzalika. Adapun kehendaknya larangan tersebut, yaitu bahwa setinggalnya doa-doa pun yaitu seperti demikian dengan lafaz jamak. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamun bilafdil ifradi. Dan tertentu oleh memaknai larangan itu atas apa yang tidak warid dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi yaitu menjadi imam bilafdil ifrad, dengan lafaz mufrad. Wa huwa katsirun, dan dia yang warid dengan lafaz mufrad yaitu banyak sekali. Qala ba'dul huffadhi, berkata oleh sebagian ahli hadis yang bergelar hafiz, inna ad'ayatahu kullaha bilafdil ifrad, sesungguhnya doa-doanya baginda Nabi semuanya itu dengan redaksi mufrad. Wa min samma jara ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunut, dan dari sana alasan qala ba'dul hufad, memberlakukan oleh sebagian ulama atas khususnya menjamakkan bil kunuti, dengan doa kunut saja. Wallahu a'lam bishawab. Segini.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas penutup dari bahasan doa qunut atau bacaan-bacaan sunat sesudah i'tidal, sehingga pertemuan mendatang kita akan berbicara tentang sujud. Mana kalau kita doa qunut? Kalau doa qunut ini bisa saja orang itu sholat sendirian, bisa saja orang itu menjadi imam. Kalau kita sholatnya sendiri, maka kita menggunakan lafadz mufrad. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Namun kalau jadi imam, bacaannya dirubah menjadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Pakai jamak. Bagaimana kalau seorang imam membaca doa qunut untuk sendiri saja, tidak bentuk jamak? Apa hukumnya? Nah, inilah yang kita akan bedah malam hari ini. Kata yai kita, wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail qunut. Seorang imam imam dihukumi makruh bila mana membaca doa qunut hanya untuk dirinya, yakni dengan bahasa Allahumma hdini fiman hadait, padahal jadi imam, hukumnya makruh. Jangan begitu gitu. Kalau jadi imam, Allahumma hdina, si makmum sebab disuruh amin. Jadi kalau imam membacanya Allahumma hdini, makmum enggak disuruh amin, disuruh baca juga. Begitu. Karena Allahumma hdini, ya Allah berikan saya hidayah. Makmum jangan. Kan dia enggak benar. Kita juga kudu begitu lagi. Allahumma hdini, ya Allah beri saya hidayah. Imam jangan. Dia begitu. Begitu. Orang dia egois. Kalaulah kita jadi imam, makruh Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina. Dari mana dalilnya ini makruh? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, juga Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab sunannya daripada sahabat Nabi Sayyidina Sauban Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Kata Nabi,
la ya'ummu abdun qauman. Janganlah mengimami oleh seorang hamba akan satu kaum masyarakat, fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum, maka mengkhususkan doanya untuk diri sendiri saja tanpa memintakan untuk hadirin yang hadir. Jangan begitu. Kata Nabi, fa in fa'ala, kalau dia ngerjain doanya untuk dirinya doangan, jamaah atau makmumnya kagak dimintakan, faqad khanahum, maka dia sungguh telah khianat kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, khianat. Maka karena Nabi bilang la ya ummu, di sini adalah la ini faedahnya nahi, larangan, jangan. Begitu, jangan, larangan. Larangan di sini tidak haram, tapi makruh saja. Makruh. Jadi kalau doa jangan untuk sendiri. Jadi kalau jadi imam doa kunut, Allahumma hdina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau jadi imam, jangan kayak sholat hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bukan saja pada kunut begitu, tapi lah pada doa-doa di luar sholat. Kalau kita ngimamin, jangan doa untuk sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa saya. Itu jangan. Ampuni dosa kami. Jadi saya dan hadirin. Jangan dosa saya doang. Yang hadir nggak usah. Gitu. Jangan. Ini namanya nggak bagus. Bagaimana kalau kita membaca doa-doa Al-Quran? Doa-doa Al-Quran. Seringkali dalam Al-Quran itu ada doa-doa yang untuk pribadi sigatnya. Seperti minta supaya kita jangan sampai ninggalin sholat seumur-umur. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kita pengen nih baca doa ini, kita lagi sholat ngimamin. Begitu banda sholat doa. Ini gimana nih? Apa harus dibaca Rabbij'alni muqimas sholat? Ataukah kita boleh iqtibas, dirombak sehingga jamaah juga dapat? Sebab kalau Rabbij'alni muqimas sholat, ya Allah, jadikan saya orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Jamaah jangan. Kan enggak bagus. Nah, bagaimana ini? Maka di dalam Islam, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitabnya Al-Itqan, dalam kajian Ulumul Quran, ada diajarkan namanya iqtibas. Apa itu iqtibas?
Iktibas itu daripada doa-doa Quran yang kita baca, kita mengutip doa-doa Quran, tapi tidak meyakini ini adalah bagian dari Quran, tapi bagian daripada doa yang dikutip dari Al-Quran. Karena kita pandang doa ini bagus, lalu kita rombak doa itu. Bukan maknanya merubah Al-Quran, tapi namanya iqtibas. Seperti Rabbi ja'alni muqimas sholah, kita ngimamin, maka kita bacanya Rabbi ja'alna atau Rabbana ja'alna muqimis sholah. Asalnya muqiminas sholah, muqimis sholah, wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Atau doa birrul walidain, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini untuk sendiri. Kalau kita mau jama' orang banyak tentu berubah. Rabbana ighfir lana. Boleh aja kita baca wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Jangan shaghira. Ini namanya iqtibas. Namanya di dalam ilmu Islam iqtibas. Begitu. Nabi pun ada iqtibas. Seperti di dalam ayat Al-Quran, surat apa ini? Kalau surat besar ini, waladhi habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wal Hujurat wa karraha alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan waj'al ulaika humur rasyidun. Ini doa ini, ayat ini kemudian dibikin doa oleh Nabi itu, Allahumma habib ilainal iman. Tuh namanya tiba wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Suka dibaca kalau tawaf tuh di Baitullah tuh, sering dibaca doa ini. Tuh begitu. Iqtibas. Atau kita pengen baca Sayyidul Istighfar. Kalau sendiri habis sholat kita pengen istighfarnya ada rajanya istighfar, yang paling topnya istighfar. Jadi kalau sendiri ya normal bacanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita jadi imam karena kita biasa baca doa ini, pengen mimpin masyarakat. Doanya ini bagaimana? Jangan Allahumma anta rabbi, namanya kita keliru, namanya makruh, mengkhususkan dirinya dengan doa makruh. Jadi kalau kita mau ngimamin tapi pengen istighfarnya, Sayyidul Istighfar, ya kita rombak bacaannya, namanya disebut iqtibas. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'ulaka bi ni'matika alaina wa nabu'ulaka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu.
kalau kita ngimamin tuh. Jadi kalau kita pengen jadi imam, pengen punya doa-doa sendiri tapi pengen jadi imam, tanya sama yai yang ada di kampung kita dah, di lingkungan kita nih, kiai bagaimana ini? Saya baca doa begini tapi pengen ngimamin, enggak lepas kan, ini wiridan doa saya. Tanya, biar kita jangan apa jadi imam. Allah mantarabila, makmumnya amin. Ya Allah ampuni dosa saya, makmum jangan amin. Nah ini kagak ngerti, main amin aja. Begitu. Nah ini imamnya nih makruh. Nah, makruh. Begitu. Nah, makruh hukumnya kalau begitu, makruh. Pak Dewan sini, gitu di depan ngajinya, jangan di belakang. Makruh. Jadi sehingga kata Fadl Mu'in, fayaqulul imam ihdina. Kalau kita ngimamin bacanya Allahumma hdina fiman hadait. Namun kalau melihat hadisnya yang Nabi sampaikan, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa idza fa'ala faqad khanahum. Jangan sampai seseorang ngimamin doanya buat dirinya doangan, makmumnya kagak. Jangan begitu kata Nabi. Kalau dikerjakan kayak begitu namanya imam khianat. Kalau memperhatikan hadis ini, terkesan semua doa-doa sholat kudu dijamakan. Terkesan. Kalau pakai hadis ini, yang Nabi melarang jangan doa buat diri doang, apakah doa kunut doangan ini? Ataukah semua doa sholat? Bagaimana tuh kalau si imam waktu duduk antar dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afina fani. Ini bacanya Rabbighfirli. Apa kudu dirombak karena nabinya nggak boleh buat sendiri doang? Kalau melihat hadisnya dari letterleknya, kaya-kaya iya, kaya-kaya iya, termasuk ini wajah tuh saya doang, makmum kagak. Ini kudu dirombak kaya-kaya. Kalau ngelihat hadis pesan nabinya, semua doa-doa sholat tuh kudu dijamakan. Apakah begitu? Jawabannya tidak. Hadis ini dimaknai bila tidak ada tuntunan langsung dari Nabi yang doanya khusus pribadi dalam sholatnya. Seperti mana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu doa iftitah. Apa diganti Allah ba'id bainana wa baina khotoyana? Nggak usah. Kalau doa iftitah mah tetap bacanya mufrad saja buat diri. Wong makmum juga disuruh baca. Tuntunannya begitu. Tuntunannya. Begitu juga doa sujud lah. Begitu Allahumma laka sajadtu laka raka'tu yang ruku. Begitu juga doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Apa dirubah Allahumma inna na'udzubika? Nggak usah. Karena itu tuntunan dalam sholatnya, bentuknya untuk sendiri. Hanya doa kunut ini bentuknya jamak. Sebab dalam riwayat Ibnu Abbas, Imamul Baihaqi, nabinya Allahumma hdina fiman hadait, jadi imam dengan redaksi jamak. Begitu, redaksi jamak. Begitu. Kalau kita ngimamin jadi imam, bacaan sholat khusus doa kunut, kalau jadi imam kudu dirubah dengan bentuk jamak, jangan mufrad, jangan buat diri doang. Jamak tuh untuk orang banyak, untuk orang banyak.
Jangan untuk diri doang. Jangan. Itu begitu. Tapi selain doa kunut, doa iftitah, tetap walaupun jadi imam bentuknya mufrad. Doa ruku Allahumma laka roka'tu, enggak usah laka roka'na, tetap mufrad. Doa sujud Allahumma laka sajadtu, di luar subhana rabbiyal a'la, tuh udah kelewat itu doa-doa itu. Itu juga mufrad. Rabbighfirli warhamni juga mufrad. Doa penutup solatnya itu habis dekat masjid Allahumma inni a'udzubika juga mufrad. Adapun doa kunut dirumbak karena dia disuruh jahar, bacanya kenceng, makanya si imam kudu baca Allahumma dina. Kalau baca Allahumma dini jadi imam makruh. Begitu. Ada imamnya karena baru ngimamin subuh, baru ngapalin juga doa kunut. Begitu. Saya takut gapal dia ngomong. Ini gak kedengeran. Ini makmum baca sendiri juga. Apa? Oh, amin. Oh, amin. Oh, amin. Nggak jelas ini. Yang kayak begitu. Jadi kalau Allah mahdina baru jelas kayak doa habis sholat tuh kita harus perhatiin. Doa habis sholat kita nggak kedengeran. Wong imam nggak pakai speaker. Nggak kedengeran. Amin apaan? Begitu orang kedengeran, kita doa sendiri kalau nggak kedengeran, karena kita nggak bisa ikut tuh nggak kedengeran. Gitu. Amin itu artinya ya Allah kabulkan doa yang dibaca imam untuk kami semua ini. Begitu. Amin itu artinya. Lain dengan yang 14 Februari itu amin tuh Anis sama Muhaimin itu mah yang kayak begitu. Karena itu kata para pakar hadis, doa-doanya Nabi dalam sholat itu seluruhnya bentuknya mufrad. Karena itu sebagian ulama mengkhususkan bentuk jamak hanya pada doa kunut. Adapun doa iftitah mufrad. Doa duduk antar dua sujud mufrad, walaupun jadi imam. Doa sebelum salam itu ya muqallibal qulub sabit qalbi juga mufrad. Doa kunut baru bentuknya jama'. Di luar salat khutbah ya sunat kalau kita ngimamin doa kan khutbah kayak khutbah Jumat, doa ya bentuknya jama'. Jangan sendiri. Makruh kalau kita berdoa untuk sendiri, makruh. Begitu hukumnya. Mana lagi khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat istisqa. Pokoknya kalau kita ngimamin atau habis salat kita doa jama'i, doa bersama. Maka kita bentuknya jamak. Begitu. Bagaimana yang bentuknya jamak? Kalau mau robak sendiri boleh, tapi jangan jamak nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya robak juga dah. Rabbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati qini adzabannar. Boleh aja namanya iqtibas. Iqtibas itu kutipan dari Al-Qur'an, baik pada bentuknya nazam ataupun prosa, diyakini bukan dari Al-Qur'an, bukan bagian Quran, tapi kutipan daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran tentu pakai qala Allahu Ta'ala. Begitu. Itu Quran. Tapi ini mengutip doa, ngambil dari Al-Quran. Seperti Rabbi zidni ilman. Ya kalau jadi imam, jangan begitu. Qurannya Rabbi zidni. Jangan Rabbi zidna. Karena kita ngimamin. Sebab Nabi bilang, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa idza fa'ala faqad khanahum. Sayyidina Sauban, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu meriwayatkan hadis, imam jangan doa buat sendiri saja, jangan, tapi untuk orang banyak juga, untuk orang banyak juga, begitu. Sama seperti doa makan, karena bentuknya jama, begitu Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu yang lain nih kalau makan bareng-bareng cukup baca amin gitu, nggak usah semuanya harus baca, satu aja yang baca, yang lain amin cukup begitu. Ini aturan singkatnya. Sunat kalau jadi imam, waktu doa kunut, ngimaminnya bentuk jama'. Begitu juga dalam khutbah Id, Jumat, istisqa, begitu salat gerhana, begitu khutbahnya bentuknya jama'. Makruh kalau minta buat diri sendiri doangan, makruh. Begitu hukumnya adalah makruh. Qala ba'dul khufad inna ad'iyatahu kullaha bilafdil ifrad wa min thamma jara ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunut. Berkata sebagian pakar hadis yang bergelar al-hafidh, kalau hafal sampai 300.000 hadis sanad dan matannya, bahwa doa-doanya Nabi dalam sholat ini semua bentuk mufrad, sehingga sebagian ulama bilang yang disuruh dijamakan dalam sholat ini adalah pada khusus dengan doa kunut saja, doa kunut saja. Secara umum kalau kita mimpin doa untuk orang banyak, doanya jangan saya kalimat bahasa Indonesia, tapi kami itu artinya kita, saya dan orang lain. Begitu. Segini aja lah buat tanya jawab aja. Karena lanjutannya wasabi'uha sujudun. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dalam doa, silakan. Baik. Kalau misalnya mimpin zikir itu mufrad atau jamak? Mimpin zikir misalnya kayak contohnya Allahumma hadina Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar. Jadi kalau kita baca bareng-bareng maka Allahumma ajirni. Kalau kita mau sendiri aja bacanya, makmum amin, Allahumma ajirna. Begitu. Pokoknya kalau kita baca bareng-bareng, ajirni. Kalau kita ngimamin, makmumnya enggak baca, ajirna. Itu aturannya dari hadis tadi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Sudah paham. Ingat dulu ini. Oh baik. Karena kulut ini telah menjadi perdebatan panjang di RTK TV itu karena sudah ada video yang viral. Ada yang mengkomentari katanya Nabi itu nggak pernah ngajarin doa kunut dalam kunut subuh. Yang diajarin Nabi itu yang sahih itu katanya ketika diajaran kepada cucunya itu adalah doa kunut witir, bukan kunut, nggak ada katanya kunut subuh gitu. Gimana nanggapinya? Iya baik. Jadi begini, Imamul Haddad, Mujaddid Islam abad 12 Hijriah, sufi besar dari Hadramaut, dari Yaman, dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, beliau menyampaikan, wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi fi zahirihi wala batinihi alal kitabi
wa sunnati kullu ahad. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Fa in ajazta an syai'in min dzalik fa 'alaika birruju'i ila man amaraka Allah ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Imamul Haddad, tidak semua orang bisa main comot-comot untuk menyelesaikan problem yang menimpa dia, baik lahir maupun batin, langsung comot dari Quran dan dari hadis. Sebab itu adalah tugas daripada ulama-ulama, khusus sama ulama-ulama yang mendalam ilmunya, semacam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya daripada mujtahid. Bila kita tidak mampu pada kelas langsung ngambil dari Quran dan hadis, maka kita turun pada ajaran yang disuruh oleh Al-Quran, yaitu ikuti aja perintah Quran, di mana Al-Quran disuruh kita ngikut ama ulama dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika Anda tidak tahu. Maka bagaimana berkenaan kunut subuh kalau ada orang bilang nggak ada itu kunut subuh? Itu Imam Syafi'i itu pinter. Dari umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i. Umur 10 tahun hafal kitab namanya Al-Muwatta. Kurang lebih hampir 4.000 hadisnya. 9 hari selesai menghafal, bukan membaca. Imam Syafi'i. Jadi mufti umur 15 tahun. Gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Udah Syafi'i jawab sendiri aja, ente punya ilmu ini pakai nanya-nanya mulu. Jawab aja. Umur 15 tahun jadi profesor. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, hafal hadis 1 juta hadis. Ini muridnya. Gimana gurunya? Begitu. Lalu kalau kata Imam Syafi'i kunut subuh ada, lalu kita mau bantah, siapa kita, siapa Imam Syafi'i? Kalau saya disuruh ikut Imam Syafi'i atau Anda? Kalau saya begitu, saya lebih milih Imam Syafi'i yang alim, kabir. Ramadan aja tadarus Quran, khatam Quran 60 kali khatam satu Ramadan. Dalam sholatnya doang, di luar sholat jangan ditanya. Bisa 100 kali selama Ramadan. Imam Syafi'i. Loh, hebat kayak begitu. Jadi kalau ada orang bilang mana ada kunut subuh, ini karena dia kurang paham. Begitu. Kami ini tidak ada mengambil sendiri. Oh, kita orang awam, ikutlah ulama. Ulama udah bilang ada kunut subuh, Allah Madinah dan seterusnya. Bacaan itu macam-macam. Kalau yang tadi Allah Madinah Sayyidina Hasan itu diajarkan saat doa zikir kunut dalam witir, bacaan itu. Apakah dalam witir doang ini nggak boleh dibaca dalam kunut subuh sama-sama? Nah, inilah tugas mereka, ulama-ulama yang mendalam, ahli ijtihad. Nggak bisa kita satu hadis langsung nyimpulin, itu bakal menjadi masalah. Begitu. Hadis sahih, nih begini hadis sahih. Ada hadisnya sahih, boleh dicek sama siapa aja yang mengenal hadis ini. Aftaral hajim wal mahjum. Batal puasa orang yang bekam dan yang dibekam. Maknanya begitu. Hadis ini sahih. Hadis ini. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Dengan kita donor darah ya, donor darah. PMI itu apa? Donor darah. Iya, suntik atau apalah begitu, bekam. Enggak batal. Ibnul Jarud
Karena mendengar Imam Syafi'i mata sohal hadis fahuwa madhabi. Bila hadis itu sahih, itulah madhabku. Lalu memasukkan di dalam madhab Syafi'i oleh Imam Ibnul Jarud. Saya lupa nama kitabnya, namanya Al-Muntaqo kalau nggak salah. Agak tebal segini nih kitabnya. Saya lupa itu. Al-Muntaqo kalau tidak salah. Ibnul Jarud. Itu beliau mengatakan bahwa ini madhab Syafi'i ini batal. Ditentang oleh semua ulama. Nggak begitu. Imam Syafi'i juga tahu di sini, tapi udah mansuh. Udah diamandemen nama Nabi. Ada hadis lagi, la yuftirul hajim lahjum, tidak batal puasa orang yang berbekam. Jadi hanya dia bakal lemes, makruh aja, makruh berbekam itu. Nah, karena itu ulama-ulama Syafi'i itu udah menjelaskan panjang lebar tentang ini, dan kita sebetulnya kurang tertarik untuk membedah terkait kunut subuh ini. Kita pribadi kurang tertarik oleh karena kita ini membedah kitab, dan di kitab itu ada pembahasan tentang kunut. Maka mau tidak mau kita sampaikan ini loh dalil-dalil tokoh-tokoh besar Syafi'i. Bukan dalam rangka mengangkat sesuatu yang dulu udah pernah diangkat, ngapain diangkat lagi. Bukan, karena kita kajian. Kalau kita nggak sampaikan hadis-hadisnya, begitu, nanti kita ini namanya kitmanul ilmi, ngumpetin ilmu, dan kita dosa, dilarang. Apa yang guru kita sampaikan saat kajian daripada Fathul Muin ini, maka kita sampaikan. Dan ini hal yang paling penting di dalam kajian. Jadi sehingga kunut subuh bisa dilihat daripada Khudzaku Syafi'i. Ya, kesalahannya seperti apa yang dulu juga pernah diterangkan. Yang kalimat aibunaya muhdasun, anakku bid'ah. Yang bid'ah apa? Dan kita udah jelasin. Yang bid'ah adalah pertanyaannya, bukan kunut subuhnya. Jadi singkatnya, kunut subuh ini adalah bukan pada perkara wajib dalam sholat, hanya perkara sunat saja. Kalaulah Anda barangkali tidak suka dengan kunut subuh, tak mengapa. Ulama Syafi'i hanya mengatakan kunut ini kayak kaki. Dan ini bukan karangan saya, kayak kaki. Bisa dilihat kitab karya ulama besar Nusantara. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya daripada Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, gurunya Mbah Holil Bangkalan. Dan masih banyak. Begitu Syekh Nawawi Al-Bantani tulisan di dalam kitab ini biar Anda paham apa itu sunnah ab'ad, apa hayat, apa itu rukun, dijelaskan. Semuanya ada keterangannya. Jadi sehingga kalau kita alergi sama kunut subuh, nggak apa-apa. Dalam agama tidak wajib sholat kita sah, hanya orang kalau diibaratkan orang nggak ada kakinya. Kalau ada orang nggak ada kakinya masih dipanggil orang nggak? Nggak ada kakinya, orang bukan? Nggak ada kakinya, orang bukan? Sempurna nggak? Enggak. Kenapa enggak? Enggak ada kakinya. Orang sholat subuh enggak pakai kunut, sah enggak? Nah, ini yang harus difahami. Sah kok Anda enggak kunut, tapi sempurna enggak? Ya kurang. Begitu. Kurang sempurna. Kita tidak mengatakan Anda tidak sah. Anda kurang sempurna. Bagaimana biar sempurna yang enggak ada kakinya? Kasih kaki palsu. Namanya sujud sahwi. Ini agama ini mudah dan tidak rumit, begitu. Jadi singkatnya sudah kita jelasin dari dalil kunut subuh, begitu, dan kita sudah jelaskan sejelas-jelasnya, dan semua itu dijelaskan panjang lebar oleh ulama-ulama besar Syafi'i. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' daripada Imamun Nawawi pada syarah muhadzabnya. Atau bisa dilihat dalam kitab Al-Bayan, bukan sekolah Al-Bayan, kitab Al-Bayan, syarah daripada Muhadzab karya Imam Al-Umrani. Bisa dilihat dalam kitab Nihayatul Matalab, karya daripada Imam Al-Haramain. Ini kitab-kitab tua, udah 1000 tahun yang lalu. Apalagi kitab yang belakangan, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Nihayatul Muhtaj, Imam Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, dan seterusnya. Ala kulli hal, kunut subuh ulama Syafi'i dan ulama Madzhab Malik mengatakan sunnah.
sunnah, dan ulama tidak bakal sembarangan ngomongin sunnah. Mereka telah mumpuni dalam bidangnya. Siapa kita yang Islam baru kemarin sore lalu membantah ini Imam Syafi'i? Siapa kita? Ini ulama amat sangat luar biasa, madhabnya aja kemana-mana. Ini Imam Syafi'i ini ilmunya luar biasa. Dan kawan-kawan majelis kita udah ziarah ke Imam Syafi'i ke Mesir, makamnya di Mesir, makamnya di Mesir. Dan ada alhamdulillah kawan-kawan majelis banyak ziarah ke Imam Syafi'i. Ini ulama amat sangat luar biasa, ulama. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian.